Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Nah, pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai bangun ruang tabung, yaitu menentukan jari-jari tabung jika yang diketahui adalah volume tabungnya. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Volume bangun ruang tabung. Perhatikan tabung berikut ini. Nah, tabung ini memiliki ukuran jari-jari R dan tinggi T. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya, didapat bahwa luas permukaan tabung itu dapat dirumuskan dengan luas permukaan sama dengan 2pi R dikali R ditambah T. Kemudian untuk luas selimut tabung, yaitu luas sisi tegak tabung, sama dengan 2pi RT. Berikutnya, untuk volume tabung secara umum dirumuskan dengan luas alas dikali tinggi, atau volume tabung sama dengan pi R pangkat 2 dikali T. Nah, di mana pi di sini sama dengan 22/7 jika nilai jari-jari dan tinggi tabungnya merupakan kelipatan dari 7, atau nilai pi sama dengan 3,14 jika jari-jari atau tinggi tabungnya bukan merupakan kelipatan dari 7. Nah, kemudian R di sini adalah jari-jari tabung dan T adalah tinggi tabung. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan saya berikan contoh soal bagaimana cara menentukan luas permukaan sebuah tabung jika yang diketahui adalah volume tabung dan luas selimut tabungnya. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Diketahui volume sebuah tabung adalah 1540 cm3. Jika luas sisi tegak tabung tersebut 440 cm persegi, maka tentukan luas permukaan tabung tersebut. Nah, untuk nilai pi sama dengan 22/7. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui volume sebuah tabung adalah 1540 cm3. Kemudian luas sisi tegak tabung itu sama dengan 440 cm persegi. Nah, di mana luas sisi tegak tabung itu sama dengan luas selimut tabung. Maka luas selimut tabung sama dengan 440 cm persegi. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah luas permukaan tabung. Nah, karena yang diketahui adalah volume tabung, maka akan kita gunakan rumus untuk menghitung volume tabung, yaitu sebagai berikut. Volume tabung sama dengan pi R pangkat 2 dikali T. Karena yang diketahui adalah volume tabung sama dengan 1540 cm3 dan nilai pi sama dengan 22/7, maka volume tabung yaitu 1540 cm3 sama dengan pi yaitu 22/7 dikali dengan R pangkat 2 dikali T. Nah, untuk R pangkat 2T ini tetap kita tuliskan dengan R pangkat 2T. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita pindahkan 22/7 ke ruas kiri dengan cara mengalihkan kedua ruasnya dengan 7/22, sehingga didapat R pangkat 2T sama dengan 1540 cm3 dikali 7/22. Nah, perhatikan bahwa 1540 cm3 itu bisa kita bagi dengan 22. Hasilnya adalah 70 cm3.
sehingga didapat R pangkat 2T sama dengan 70 cm kubik dikali 7. Nah, hasil dari 70 cm kubik dikali dengan 7 adalah 490 cm kubik. Sehingga didapat R pangkat 2T sama dengan 490 cm kubik. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya diketahui luas selimut tabung. Maka akan kita gunakan rumus untuk menghitung luas selimut tabung. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas selimut tabung tersebut adalah luas selimut sama dengan 2pi RT. Karena diketahui luas selimutnya itu sama dengan 440 cm persegi dan nilai pi sama dengan 22/7, maka luas selimut yaitu 440 cm persegi sama dengan 2 dikali pi, yaitu dikali dengan 22/7 dikali dengan RT. Nah, untuk RT di sini tetap kita tuliskan dengan RT karena jari-jari dan tinggi tabungnya belum diketahui. Nah, selanjutnya 440 cm persegi sama dengan hasil dari 2 dikali dengan 22/7 adalah 44/7. Kemudian dikali dengan RT. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita pindahkan 44/7 ke ruas kiri dengan cara mengalihkan kedua ruasnya dengan 7/44, sehingga didapat RT sama dengan 440 cm persegi dikali dengan 7/44. Nah, perhatikan bahwa 440 cm persegi itu bisa kita bagi dengan 44. Hasilnya adalah 10 cm persegi. Maka didapat RT sama dengan 10 cm persegi dikali 7. Nah, hasil dari 10 cm persegi dikali dengan 7 adalah 70 cm persegi. Maka didapat RT sama dengan 70 cm persegi. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, berdasarkan uraian tadi maka diperoleh dua buah persamaan, yaitu persamaan yang pertama R pangkat 2T itu sama dengan 490 cm kubik dan RT sama dengan 70 cm persegi. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari panjang jari-jari dan tinggi tabungnya. Nah, pertama akan kita cari panjang jari-jari tabungnya. Caranya, substitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan 1, yaitu R pangkat 2T sama dengan 490 cm kubik. Nah, untuk ruas kiri, yaitu R pangkat 2T ini dapat kita nyatakan menjadi R dikali RT, sehingga didapat R dikali dengan RT sama dengan 490 cm kubik. Nah, selanjutnya, berdasarkan persamaan 2 ini, yaitu RT sama dengan 70 cm persegi, maka R dikali dengan RT, yaitu dikali dengan 70 cm persegi, sama dengan 490 cm kubik. Nah, dari persamaan ini dapat kita cari panjang jari-jari tabungnya. Nah, untuk mencari nilai R dari persamaan ini, maka kita pindahkan 70 cm persegi ke ruas kanan dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 70 cm persegi, sehingga didapat R sama dengan 490 cm kubik per 70 cm persegi. Nah, hasil dari 490 cm kubik dibagi dengan 70 cm persegi adalah 7 cm. Maka didapat R sama dengan 7 cm. Nah, jadi berdasarkan uraian ini, maka panjang jari-jari tabungnya adalah 7 cm. Nah, langkah selanjutnya akan kita cari tinggi tabungnya.
Karena tadi kita dapatkan nilai R sama dengan 70 cm, maka substitusikan nilai R sama dengan 7 cm ke dalam persamaan 2, yaitu RT sama dengan 70 cm persegi. Sehingga R yaitu 7 cm dikali dengan T sama dengan 70 cm persegi. Nah, selanjutnya dari persamaan ini, untuk mencari nilai T, kita pindahkan 7 cm ke ruas kanan dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 7 cm, sehingga didapat T sama dengan 70 cm persegi per 7 cm. Nah, hasil dari 70 cm persegi dibagi dengan 7 cm adalah 10 cm. Maka didapat T sama dengan 10 cm. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh tinggi tabung ini adalah 10 cm. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, setelah didapatkan panjang jari-jari tabungnya adalah 7 cm dan tinggi tabungnya adalah 10 cm, maka langkah terakhir tinggal kita cari luas permukaan tabungnya. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas permukaan tabung adalah luas permukaan sama dengan 2pi R dikali R ditambah T. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai R sama dengan 7 cm, kemudian nilai T sama dengan 10 cm, dan nilai Pi sama dengan 22/7 ke dalam rumus ini. Sehingga luas permukaan sama dengan 2 dikali Pi, yaitu dikali 22/7, dikali dengan R, yaitu dikali dengan 7 cm. Kemudian dikali dengan R, yaitu 7 cm, ditambah T, yaitu ditambah 10 cm. Nah, perhatikan bahwa 7 cm ini bisa kita bagi dengan 7. Hasilnya adalah 1 cm. Sehingga didapat luas permukaan sama dengan 2 dikali 22 dikali 1 cm. Nah, kemudian dikali dengan hasil dari 7 cm ditambah 10 cm adalah 17 cm. Nah, selanjutnya 2 dikali dengan 22 hasilnya adalah 44. Kemudian 44 dikali dengan 1 cm hasilnya adalah 44 cm. Berikutnya 44 cm dikali dengan 17 cm hasilnya adalah 748 cm persegi. Maka didapat luas permukaan sama dengan 748 cm persegi. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa luas permukaan tabung yang memiliki volume 1540 cm3 dan luas sisi tegaknya 440 cm persegi adalah 748 cm persegi. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai volume bangun ruang tabung, yaitu menentukan luas permukaan sebuah tabung jika yang diketahui adalah volume tabung dan luas selimut tabungnya. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.